Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Restu Hardita, penerima KIPKA Undiksa syarat prestasi. Pagelaran Belaganjur semarak di Universitas Pendidikan Ganesha. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPKA) tidak hanya dituntut aktif berkuliah maupun berorganisasi sebagai ruang pengembangan soft skill. Namun lebih dari itu, juga harus unggul dalam bidang akademik maupun berprestasi. Hal ini menjadi motivasi bagi salah satu mahasiswa penerima KIPKA di Undiksa, Putu Restu Hardita, yang saat ini tengah duduk di semester 6 program studi teknologi pendidikan. Mahasiswa dari lingkungan Sangket Kelurahan Sukesade, Kabupaten Buleleng ini adalah anak dari keluarga kurang mampu. Sang ayah seorang buruh serabutan dan ibu seorang tukang jahit. Tentu penghasilan yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Restu yang tercatat sebagai mahasiswa Undiksa angkatan tahun 2022 bukan baru kali pertama mengalami kesulitan biaya pendidikan. Realitas yang sama juga dialami saat hendak melanjutkan pendidikan SMA. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Restu tetap tidak lupa untuk selalu membantu pekerjaan orang tuanya. Sebagai penerima KIPKA, ia merasa bertanggung jawab untuk menunjukkan kualitas diri. Menjadi mahasiswa terbaik adalah tekad yang dimilikinya. Hal itu secara perlahan namun pasti dibuktikan. Berbagai prestasi berhasil diraihnya, mulai dari lomba esai dan lomba karya tulis ilmiah. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai terbaik pertama dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas dan terbaik kedua seleksi tingkat regional. Jadi kalau untuk motivasi sendiri tentu pertama itu dari keluarga. Dari faktor keluarga, ekonomi juga tentu kita ingin membanggakan keluarga dan juga meningkatkan taraf hidup keluarga kita. Kemudian yang kedua itu di bagian masa depan saya. Karena saya tidak ingin di masa depan nanti saya melihat diri saya di masa lalu itu sangat tidak memuaskan ataupun kecewa malah ujungnya. Jadi saya usahakan yang terlebih baik dulu di masa sekarang karena nantinya di masa depan saya tidak menyesal. Sebenarnya untuk motivasinya ada dua itu saja, Pak. Kemudian untuk motivasi lain ada sih sebenarnya. Untuk mahasiswa, karena kita juga mahasiswa butuh yang namanya pendanaan, butuh namanya uang. Jadi saya menjadikan lomba KTI ini dan juga lomba-lomba lainnya itu selain sebagai ajang penghargaan, tentu juga untuk mencari penghasilan agar bisa hidup sendiri, agar tidak terlalu bergantung pada orang tua seperti itu. Lumayan terkejut dan juga luar biasa sih Pak bantuannya. Karena jujur saja untuk bayar UKT sendiri di Undiksa kan juga tidak tergolong mudah sebagai orang yang ekonominya ke bawah gitu Pak. Jadi dengan adanya KIPKA justru sangat terbantu, dan juga dengan adanya KIPKA saya juga bisa menyemprotkan diri, meluangkan diri untuk mengikuti perlombaan Pak. Jadi di KIPKA sendiri kan juga ada forum komunikasinya, organisasinya, ada juga ekstrakurikulernya. Nah dari sana saya juga belajar terkait menyusun karya tulis ataupun membuat esai Pak. Jadi sangat terbantu lah karena KIPKA. Alumni SMA Negeri Bali Mandara ini juga menunjukkan kecintaannya dalam dunia menulis. Karyanya telah berhasil terbit pada jurnal Undiksa. Selain itu juga telah memiliki hak cipta berupa program komputer literasi digital QR Code. Dalam pengembangan soft skill, ia juga sering dipercaya sebagai pemateri kegiatan kemahasiswaan. Berbagai hal yang telah ditorehkan ini tidak membuatnya berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk berkarya tanpa henti dan mengejar prestasi yang semakin gemilang. Semangatnya untuk berprestasi juga tidak lepas dari motivasi keluarganya. Baginya, prestasi adalah jalan utama untuk meraih masa depan yang gemilang
yang selanjutnya menjadi modal untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Kini, Restu sapaan akrabnya tengah beranjak untuk menyelesaikan tugas akhir sembari mengikuti perkuliahan. Di mata pembimbingnya, Profesor Dr. Desa Putu Parmiti, Restu adalah sosok mahasiswa yang sederhana, memiliki attitude yang baik, memiliki potensi, kemampuan, serta pola pikir yang berkembang dan berprestasi yang sangat mumpuni. Potensi itu telah dilihatnya dari semester 1 perkuliahan. Dari penuturan itu, Restu dipandang sebagai sosok mahasiswa yang inspiratif dan jejaknya layak untuk diikuti oleh mahasiswa yang lain, terutama mahasiswa penerima beasiswa KIPKA. Karena dari semester 1 saya sudah mulai mengajar, di kelasnya dia itu kelihatan dengan beberapa temannya. Ya, ada 2-3 temannya yang juga hampir sama, tetapi Restu selalu unggul di atas gitu. Nah, saya sejak itu sudah berpikir bahwa anak ini akan bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang berprestasi gitu. Karena kebetulan angkatan si Restu ini semuanya persaingannya bagus. Ya, jadi ininya apa? Sopan santun etikanya, kemudian keaktifannya di kelas, ya, walaupun dalam bentuk daring, ya selalu. Nah, tapi di antara semua itu kelihatan dah deh Restu yang lebih dari temannya, walaupun dari semua angkatan yang pernah saya berikan mata kuliah dan bimbing gitu ya, emang angkatan dia paling aktif. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pemerintah pusat telah membuka pendaftaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIPKA untuk penerimaan mahasiswa tahun akademik 2025-2026 mulai 3 Februari hingga 31 Oktober 2025. Sejalan dengan itu, pemerintah desa diajak untuk turut serta mencermati kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi calon pelamar untuk memastikan penyaluran program beasiswa dapat tepat sasaran. Hal ini tersampaikan dalam sosialisasi KIPKA di Kabupaten Kelungkung dan Kabupaten Karangasem yang digelar oleh Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Sosialisasi di Kabupaten Kelungkung diisi oleh Wakil Rektor Undiksa Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Iketut Sudiana, dan di Kabupaten Karangasem oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa Imadiasa. Sosialisasi ini memiliki tujuan strategis, yaitu memastikan keakuratan data ekonomi masyarakat yang berhak menerima beasiswa KIPKA. Kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan penting untuk mengetahui informasi beasiswa KIPKA secara mendalam, sehingga turut serta memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi yang berhak sebagai penerima beasiswa. Ada 2 urgensi utama dalam sosialisasi ini. Pertama, adanya permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia seperti keterbatasan akses yang dimiliki oleh siswa kurang mampu, kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, serta relevansi pendidikan yang belum optimal. Kedua, angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi masih tergolong rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menyiapkan solusi berupa beasiswa KIPKA, yang merupakan bantuan dana pendidikan bagi generasi muda berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan tinggi. Beasiswa KIPKA mencangkup biaya pendidikan, seperti biaya kuliah, biaya buku, serta biaya hidup yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu. Salah satu syarat utama untuk mendaftar adalah berasal dari keluarga yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, dengan penghasilan orang tua yang tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, pelamar juga harus menunjukkan prestasi akademik yang baik dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler.
Pendaftaran beasiswa ini dibuka dari 3 Februari hingga 31 Oktober 2025, menyesuaikan dengan jadwal masing-masing jalur penerimaan mahasiswa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari SMA Bakti Praja Adiwerna pada Selasa 25 Februari lalu. Kunjungan ini dalam rangka memperkenalkan kehidupan kampus kepada siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12. Rombongan SMA Bakti Praja Adiwerna yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sarpras Ani Purwaningsih yang mewakili kepala sekolah, diterima langsung oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Imadeasa, didampingi oleh Dr. Nimade Suci sebagai narasumber. Pertemuan ini juga menjadi ajang sosialisasi mengenai penerimaan mahasiswa baru Undiksa untuk tahun akademik 2025-2026. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa Imadeasa memberikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh SMA Bakti Praja Adiwerna. Pada pertemuan itu, ia menjelaskan secara singkat sejarah Undiksa yang awalnya merupakan lembaga kursus B1 dan kemudian bertransformasi menjadi universitas seperti yang ada saat ini. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK, Undiksa menawarkan berbagai program studi kependidikan dan non-kependidikan. Selain itu, kampus negeri terbesar di Bentangan Bali Utara ini juga telah meraih berbagai prestasi, baik terkait dengan tata kelola universitas maupun secara khusus prestasi mahasiswa. Melalui informasi yang disampaikan, diharapkan kelak Undiksa dapat menjadi kampus pilihan sebagai tempat kuliah para siswa SMA Bakti Praja Adiwerna. Sementara itu, Ani Purwaningsih menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Undiksa. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para siswa tentang proses pembelajaran di perguruan tinggi, maupun secara khusus tentang penerimaan mahasiswa baru, fasilitas yang ditawarkan, serta peluang yang bisa didapatkan jika melanjutkan studi di universitas ini. Kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan kesempatan bagi para siswa untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kehidupan akademik di Undiksa, serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pagelaran seni Baleganjur berlangsung di Undiksa pada Sabtu 1 Maret 2025. Acara yang diselenggarakan oleh UKM Kesenian Daerah Undiksa ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menghadirkan kompetisi yang mempertemukan berbagai kelompok seni. Dengan semangat kreativitas dan kebersamaan, pagelaran ini menjadi wadah bagi para seniman muda untuk menampilkan keahliannya dalam seni tabuh tradisional Bali. Pagelaran ini melibatkan 15 sanggar seni dari berbagai daerah di Bali. Setiap sanggar mempersembahkan penampilan yang mengesankan dengan musik Baleganjur yang memukau, mengalun harmonis melalui piranti gamelan Bali yang khas. Setiap hentakan alat musik dari gong, kendang, hingga cengceng
mengisi udara dengan irama yang penuh energi dan memikat, serta membangkitkan euforia penonton. Bale Ganjur yang dibawakan oleh para peserta pun syarat dengan makna yang mencerminkan kedalaman budaya Bali yang kaya akan nilai-nilai kehidupan, tradisi, dan upacara keagamaan masyarakat Bali. Yang lebih menarik, meskipun hujan turun, nuansa semarak dan kegembiraan tetap terasa. Penonton pun tetap antusias menyaksikannya. Mereka tetap memberikan semangat dan dukungan bagi setiap kelompok yang tampil. Selain sebagai ajang pamer seni, acara ini juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara seniman muda, menciptakan dialog antar budaya, dan memperkenalkan lebih dalam seni Bali kepada masyarakat, khususnya mahasiswa Undiksa dan masyarakat Singaraja pada umumnya. Pagelaran Bale Ganjur ini telah menunjukkan bahwa budaya Bali tetap bisa berkembang seiring zaman dan dapat memberikan inspirasi bagi seniman muda Bali untuk terus berkarya dan menjaga kelestarian seni tradisional Bali di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan Indonesia berlangsung di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber anggota DPD Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, dan akademisi Undiksa Dr. Imade Sugihartono. Beleleng. Tapi hari ini anak-anak muda saja yang mau kabur ke Beleleng. Sosialisasi ini menyasar para generasi muda atau Gen Z. Narasumber mengajak untuk melestarikan dan menjaga kelestarian adat dan budaya Bali. Salah satu cara untuk melestarikan adat dan budaya Bali adalah dengan menggunakan bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan kebudayaan Bali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tagar "Kabur Saja Dulu" yang viral di berbagai media sosial juga menjadi topik yang mencuat dalam sosialisasi ini. Narasumber Niluh Jelantik menyatakan, tagar tersebut perlu dimaknai bahwa sebagai generasi muda, sudah seharusnya untuk mencari kehidupan yang jauh lebih baik dan layak untuk bekal masa depan. Misalnya, melalui menempuh pendidikan di luar Bali atau luar Kabupaten Buleleng. Sebagai generasi muda, harus mampu mengambil peran dari segala tantangan yang ada di negara ini. Selain itu, ia mengajak generasi muda saat ini harus kuat dan memiliki bekal untuk menjadi pribadi yang sukses. Salah satu langkah untuk mencapai pribadi yang sukses adalah dengan memahami pilar kebangsaan. Kalian harus punya bekal. Bekal itu bukan hanya uang, akan tetapi mental yang diasah di kampus kalian. Karena di kampus akan mengajarkan kalian kesabaran. Di kampus akan mengajarkan kalian untuk punya mental berjuang, pantang menyerah, ya enggak? Hari ini dapat C, besok cari B. Hari ini dapat B, besok kayak pengen dapat A. Benar nggak? Kampus adalah sekolah kehidupan pertama yang akan kalian miliki. Sementara itu, narasumber Made Sugihartono tidak hanya menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga adat dan kebudayaan Bali di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, tetapi juga menyampaikan generasi muda harus menjaga bumi Bali agar tidak hilang atau dijajah. Menurutnya, saat ini telah muncul berbagai persoalan yang menyangkut kebudayaan Bali maupun kepemilikan lahan. Mengantisipasi semakin masifnya persoalan itu, penguatan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan menjadi salah satu solusi. Wakil Dekan 2 FBS Undiksa Dr. Putu Mas Dewantara menyambut baik sosialisasi ini.
Ia yang mewakili Dekan FBS berharap mahasiswa sebagai generasi muda harus memanfaatkan momen sosialisasi ini untuk membentuk dan membangun jati diri untuk menjadi masyarakat yang memiliki jiwa kebangsaan dan kenegaraan. Di Bali ini sekarang sedang menghadapi dinamika sosial yang kita bisa lihat, kita ada di persimpangan besar. Di satu sisi ada kebanggaan Bali sebagai tujuan wisata, di sisi lain ada banyak tantangan yang kita hadapi. Salah satunya adalah era globalisasi yang demikian cepat, ya, dan bahkan sampai di era sekarang merubah persepsi generasi muda kita terkait masa depan. Belakangan kita bisa melihat banyak di media sosial tagline kabur aja dulu, ya, jadi kabur aja dulu. Ini sebuah bentuk bentuk representasi sebenarnya terhadap keadaan Bali saat ini. Nah, ini perlu kita pikirkan karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bahasa, kemudian adat dan juga seni bukan hanya merupakan warisan, tapi di dalamnya ada nilai-nilai luhur yang mencerminkan kebangsaan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pameran seni rupa bertajuk Peta Tanpa Arah menyemarakan Galeri Seni Paduraksa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Pameran ini merupakan bagian dari proses pendidikan para mahasiswa pendidikan seni rupa. Terdapat 65 karya seni yang menghiasi galeri. Karya tersebut persembahan dari 21 orang mahasiswa yang merupakan respon terhadap berbagai jenis isu, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk visual 2 dimensi dan 3 dimensi. Bentuk karyanya mulai dari seni lukis, tekstil, keramik, prasimologi, fotografi, dan desain komunikasi visual. Tema yang diusung dari berbagai karya estetik itu merupakan konsep yang diambil dari ucapan dosen, yang menggambarkan bahwa mahasiswa memiliki potensi dan bakat, namun untuk mengembangkan ke depannya masih perlu arah dan tujuan yang jelas. Meskipun pameran lingkup kampus, mahasiswa menampilkan karya terbaik yang mampu mematik perhatian para pengunjung. Karya yang dipamerkan ini telah melalui seleksi oleh tim kurasi dan dinilai layak untuk dipamerkan. Dari pameran ini, diharapkan karya seninya dapat semakin dikenal dan menarik perhatian galeri, kolektor, dan kurator seni. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh